Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa yang masih kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita persiapkan hati kita akan memulai persekutuan kita dalam doa serbujan pada hari ini. Kita percaya biarlah kiranya setiap masalah persoalan kita serahkan hanya kepada Tuhan. Sama-sama kita mengambil saat berdoa sejenak. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala syukur kami sampaikan hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang memuji menyembah Engkau. Marilah yang setiap kehidupan kami Bapa, mari yang bisa berlangkah kami Tuhan. Kami rindu senantiasa merasakan dalam kehidupan kami pada saat ini Bapa. Kami rindu senantiasa merasakan mujizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik melaksanakan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam persekutuan kita. Kita katakan satu lagu pujian yang berkata, tak usah ku takut. Alam
Berapa banyak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mari kita mau sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita ingin melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita, tapi kita enggan berdoa, enggan berseru dengan Tuhan. Ya, kita akan mempergunakan lutut kita datang kepada Tuhan. Nggak akan mungkin dapat apa-apa saudara. Nilai kita hidup di dunia ini akan nilai standar. Standar biasa saja saudara. Tapi kalau kau ada datang kepada Tuhan, berseru sama Tuhan, nilaimu bisa di atas rata-rata. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kita pahami. Jangan kita ini memang ini adalah spesial ibadah sahabat mujizat. Kita harapkan mujizat dari Tuhan. Tapi saya berdoa mau bersama bergaul Bapak Ibu Saudara, tidak akan mungkin mujizat ada. Sementara saudara tidak pernah berseru kepada Tuhan. Sementara saudara tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan, nggak akan mungkin ada mujizat kita. Mujizat itu ada ketika kita ada perjumpaan tangan yang pendek dengan tangan yang panjang. Karena tangan yang pendek harus dinaikkan kepada Allah. Ini tangan manusia. Tangan yang panjang turun dari atas untuk menjangkau kita. Tapi kita tidak pernah mengangkat tangan kita tanda berserah. Kita tidak pernah ada di ruang-ruang kita tanda kita butuh Tuhan. Tapi kita butuh berkatnya, tapi Tuhannya kita tidak butuhkan. Butuh prestasi, tapi kita tidak membutuhkan Tuhan yang memberi prestasi. Mana mungkin itu akan kita dapatkan Bapak dan Ibu Saudara. Dan juga anak-anak mahasiswa. Coba cek, kau di kampus orang yang di standar, bahkan mungkin bawah standar atau di atas rata-rata. Lalu mungkin menilai diri, berapa lama aku belajar, berapa lama aku duduk bersama dengan Tuhan. Harus ada waktu kita duduk bersama dengan Tuhan. Saya mau beritahu dengan Bapak Ibu Saudara, kalau jadwalnya tolong sudah terjadwalkan, contoh ibadah 2 pagi, 2 sahabat mujizat, mungkin ada 2 malam, 2 apa lagi, itu jadwal. Kita ikut itu bisa karena jadwal itu. Tapi kalau duduk bersama dengan Tuhan, akan merupakan gerakan hati yang kita punya kerinduan dari di luar jadwal-jadwal yang ada. Kita punya kerinduan duduk di kaki Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara kita sama Tuhan, siapapun kita, ya mau pendeta kah, mau hamba Tuhan apakah, saya mau bilang dia akan menjadi melihat hal yang besar kalau dia suka duduk di kaki Tuhan. Yang punya langit bumi laut dan segala isinya adalah Tuhan. Yang mau membuka dan menutup itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, siapa yang gerangan menutup? Kalau Tuhan yang sudah menutup, siapa gerangan yang bisa membukanya? Tapi kita tidak pernah menemui Tuhan yang sehebat itu, yang sedahsyat itu, yang akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Seorang petani ingin hasil kebunnya diberkati supaya berlipat kali ganda. Ingin, rindu, mau, tapi tidak pernah datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberkati itu semua. Gak ada kemampuan kita. Ya butuh biasa. Tapi jika Tuhan tidak memberkatinya, ya jadi apa-apa. Jadi kalau melihat hal yang besar dari Tuhan, ayo kita berseru. Jadi tema kita hari ini seruan menentukan hasil atau seruan akan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Kita lihat beberapa hal akibat daripada seruan. Yang pertama dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Coba saudara, ini renungkan baik-baik. Ini sederhana. Berseru, jawab. Berseru, jawab. Ya. Jadi hanya orang yang berseru yang dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak berseru, Tuhan nggak akan pernah jawab. Ya, harus berseru sama Tuhan. Pakai waktu yang ada berdoa. Saya teringat kisah daripada yang berbulan dengan Tuhan. Nah ini berbulan sampai fajar menyingsing. Aku tidak akan pernah melepaskan engkau ya Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Luar biasa. Ini kita
sudah banyak ngantuknya. Padahal kalau kita tidak berseru, tidak akan ada jawaban. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita menjadi umat Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar. Yang pertama adalah berserulah sama Tuhan. Berseru, terus berseru, terus berseru. Maka dalam firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Jadi nggak akan berputus doanya. Doa yang tidak jemu-jemu, terus berkelanjutan, terus sampai kita temukan jawaban. Seorang hakim yang lain adalah seorang yang datang untuk menyelesaikan perkara. Tiap hari dia datang, dia tahu itu bengis. Tiap hari dia datang, ketok pintu dan masuk, ketok pintu masuk. Hakim yang lain mikir, waduh, kalau aku nggak selesaikan jawaban ini, masalahnya ini, aku akan disusahkan tiap hari. Oleh karena itu aku akan selesaikan masalahnya. Oleh karena itu datang terus sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi. Terus berseru, terus minta tangan Tuhan terulur, terus minta jamahan Tuhan terjadi bagi kita. Ini kita nggak ada. Waktu kita jauh lebih lama main HP daripada duduk di kaki Tuhan. Waktu kita lebih lama chatting-chattingan satu dengan yang lain daripada kita duduk di kaki Tuhan. Makanya kita standar terus. Harusnya kau sudah menjadi orang yang hebat. Tapi hidup terus standar aja, rata, dan bahkan mungkin di bawah standar. Kita harus naikkan diri dengan cara berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya ingat bahwa Coyoki pada waktu ditanya, apa yang membuat engkau berhasil? Dia bilang ada 3 hal yang membuat saya berhasil. Apakah yang pertama itu? Doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Nanti keberhasilan ada pada doa, ada pada seruan. Saat kau berdoa, saat itu kau dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lihat ketika kita berseru kepada Tuhan? Dia katakan oleh firman Tuhan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Tuhan bilang kalau kau berseru, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Kita tidak bisa pahami, kok bisa terjadi begini? Itulah Tuhan yang hebat. Itulah Tuhan yang ajaib, yang tidak terukur. Tidak terduga kasih setianya bagi kita. Begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Tetapi persoalannya, adakah kita berseru sama Tuhan? Kita ingin Tuhan beritahukan hal yang besar dan yang tidak terpahami, tapi kita tidak pernah berdoa. Seperti apa yang tak terpahami itu? Ingat Daniel, ketika dia harus menafsirkan mimpi yang dia tidak tahu, yang dia tidak pahami. Tapi saat dia dihadirkan kepada Nebukadnezar untuk memberitahukan mimpinya, Daniel cuma bilang ada Tuhan di surga yang mengetahui segala sesuatu. Dia akan memberikan makna kepada Tuhan. Jadi artinya bagaimana supaya kita lihat Tuhan yang hebat dan besar itu memberitahukan kepada kita yang besar yang tidak terpahami. Kalau kita tidak suka berdoa. Dan ini orang suka berdoa. Dan kita mencatat 3 kali sehari dia naik di tingkat atas rumahnya. Dia di situ memuji, menyembah Tuhan, berdoa seperti kebiasaannya setiap saat. Jadi kalau kita melihat hal yang besar, kita harus suka berdoa. Suka berdoa. Jadi kunci yang utama suka berdoa. Itu membuat kita menjadi penerima perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami, Tuhan akan kerjakan bagi kita. Lalu yang ketiga, apa yang dihasilkan kalau kita berseru? Yang hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan bisa kerjakan sesuatu kepada kita yang kita tidak ketahui. Bagaimana caranya? Berdoa. Tuhan, aku tidak mengerti tentang hal Yesus.
Kami hari esok itu adalah di tangan Tuhan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi hari esok, tapi aku mohonkan Tuhan supaya Kau memberitahukan kepadaku hal-hal aku yang tidak ketahui tentang hari esok, tentang lusa, tentang bulan depan, tentang tahun berikut dan segala macamnya. Dengan doa kita akan melihat itu, akan melihat perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, ayo gemarlah berdoa, gemarlah memanggil nama Tuhan, gemarlah berseru kepada Tuhan. Jangan pakai waktumu banyak kepada hal yang sia-sia, tapi pakai banyak waktumu untuk duduk di kaki Tuhan, bersujud di kaki Tuhan. Bagi orang dewasa, jadi orang kanak-kanak, dia selalu doa, kalau nggak dijawab ya udah bosan. Bagi orang dewasa, dikesampingkan jawaban. Yang paling utama baginya, berjumpa dengan Tuhan. Jadi doa dan perjumpaan kita dengan Tuhan bukan masalah soal jawabannya ini, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan. Sadar beserta David Dewo, itu yang menjadi konsep kehidupannya. Kami tahu Tuhan sanggup untuk menolong kami, tapi andai kata Tuhan tidak tolong, tidak mengapa. Wah, luar biasa. Andai kata Tuhan tidak tolong, tidak mengapa. Itulah orang-orang dewasa. Jadi perjumpaannya dengan Tuhan. Betul. Berseru, dijawab. Berseru, dia memberitahukan hal yang besar. Berseru, dia akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang kita tidak ketahui. Itu merupakan konsep kehidupan kita. Tetapi harus ada kalimat yang kita harus dapatkan dari sadar dalam diri. Andai kata tidak, tetap aku setia dengan Tuhan, tetap aku memuji memuliakan Tuhan, tetap aku meninggikan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kiranya firman Tuhan ini untuk mengubah kehidupan kita. Kalau kau melihat perkara besar, berserulah kepada Tuhan. Kalau kau mendengar melihat jawaban, berserulah sama Tuhan. Kalau kau mau melihat, mau mengetahui hal-hal yang tidak kau ketahui, berserulah sama Tuhan. Jadi 3 hal ini, seruan akan mendatangkan jawaban, seruan akan memberikan kepada kita hal yang besar, seruan akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui. Itu sebabnya, marilah setia berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, Roh Kudus baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib, kau luar biasa. Kau dahsyat, kau hebat Tuhan, kau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih, seruan mendatangkan hal-hal yang besar, seruan mendatangkan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk berseru. Karena saat kami berseru, kami dijauh Tuhan. Saat kami berseru, kami akan diberitahukan perkara-perkara besar. Saat kami berseru, kami akan mengetahui hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kami ketahui. Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan berikan kami gairah, berikan kami semangat, berdoa. Berikan kami gairah Tuhan, berikan kami gairah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Bapa di surga. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Tuhan kami yang dahsyat, yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapapun kami yang hari yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami mulai duduk di kaki-Mu Tuhan. Mungkin
berdoa buat Ibu Firman Tuhan yang ada di rumah sakit Ananda Babelan Tuhan. Bapak, jamah dia, sembuhkan dia, ulurkan tanganmu yang ajaib itu sehingga Ibu Firman sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Jamah Ibu Pardosi Tuhan, sembuhkan Ibu Pardosi Bapak, sembuhkan Tuhan. Empedunya disembuhkan Tuhan, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Pak kamu bolong Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan bekas tabrakan, pulihkan Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Rumah Bea sembuh, Ibu Agustin sembuh, Ibu Susilo sembuh, Ibu Bambang sembuh, Ibu Simanjuntak sembuh, Agung sembuh, orang tua Pak kami ini sembuh dalam nama Yesus. Adik kami Hersa sembuh, adik kami Samuel sembuh dalam nama Yesus. Ibu Maisa sembuh, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa ke orang tua Pak Prinod Siagian, sembuhkan Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu Bapak yang baik buat Ibu Amanda ya Tuhan, sembuhkan Ibu Amanda, sembuh Ibu Amanda. Pak Chandra, Ibu Priska sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat haleluya Ibu Iren Tuhan, Engkau sembuhkan Bapak Saksi Tangkap, sembuh, sembuh, sembuh. Bapak Simatupang yang ada di rumah sakit Ananda, Tuhan Yesus yang ada di Bekasi, Tuhan jamah, sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia, ulurkan tanganmu buat Pak Simatupang Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Pak Simatupang Tuhan, jangan biarkan dia menderita ya Tuhan. Jamah Pak Simatupang Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa rohnya kepada-Mu. Terimalah dia di hadapan-Mu Tuhan. Semua yang menghalangi Tuhan singkirkan, ada kuasa penungguan, ada dosa, Tuhan singkirkan itu semua. Langit pun terbuka buat dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jikalau masih ada yang sakit yang tidak dapat kami sebut satu persatu, sembuhkan mereka, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ada yang punya masalah usaha, pekerjaan, bisnis, Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dengan kuasa yang ajaib. Berkati Andre, berkati Tuhan Diana, berkati Dedi, berkati Tuhan Yesus Dewi, anak-anaknya diberkati, usaha mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan. Tolong Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.